Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarhani, calon guru penggerak Angkatan 11, Unit Kerja SMPN 2 Garawangi, Kabupaten Kuningan. Dalam video kali ini akan dipaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, saya dapat berperan dalam penerapan budaya positif di sekolah setelah memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan mendorong motivasi intrinsik anak agar memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga tidak lagi tergantung pada hukuman dan hadiah. Konsep inti yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang mendasar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua dikategorikan sebagai motivasi eksternal, artinya dorongan yang bersumber dari luar. Sementara motivasi yang ketiga ini dikategorikan sebagai motivasi internal, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri masing-masing individu. Selaku guru, saya dapat berperan membimbing anak, memunculkan motivasi internalnya agar menuju budaya positif yang diinginkan. Konsep berikutnya tentang posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk dapat berperan lebih jauh sebagai manajer. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru menjadi fasilitator belajar murid, menuntun murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan membimbing murid menemukan solusi permasalahan secara mandiri dengan mengacu pada keyakinan positif terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Pada konsep selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah, guru dapat berperan memfasilitasi transisi dari peraturan kelas atau sekolah menjadi keyakinan kelas atau sekolah untuk diterapkan murid sebagai bentuk budaya positif. Keyakinan kelas atau sekolah sendiri merupakan pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah difahami, diingat, dan dilaksanakan sehingga melekat pada murid. Konsep inti yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, saya sebagai guru dapat berperan menyelesaikan masalah perilaku siswa menggunakan segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi pada modul sebelumnya. Terdapat kaitan yang erat diuraikan sebagai berikut. Budaya positif merupakan salah satu realisasi dari pemikiran KHD tentang pendidikan berpihak pada murid. Sementara kaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, bahwa untuk mewujudkan budaya positif, guru harus memiliki dan memahami nilai dan peran guru penggerak. Dan kaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru, terbentuknya sebuah budaya positif memerlukan sebuah perencanaan dan menjadi sebuah impian yang diwujudkan dalam visi guru. Refleksi setelah pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul ini cukup mendalam. Disiplin positif memberikan pendekatan yang lebih konstruktif dalam mengelola perilaku siswa,
Sementara teori kontrol dan motivasi menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan dan kebutuhan dasar manusia dapat mempengaruhi perilaku. Saya menemukan bahwa posisi kontrol guru sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang positif. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana hukuman dan penghargaan dapat berfungsi sebagai alat untuk membentuk perilaku, tetapi harus digunakan dengan bijak agar tidak menimbulkan efek negatif. Selain itu, konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi membuka wawasan baru tentang pentingnya hubungan antar siswa dan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Saya tidak menyangka bahwa pendekatan ini dapat sangat mempengaruhi dinamika kelas dan motivasi siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya peran komunikasi dan kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan. Saya mulai memahami bahwa setiap individu, baik siswa maupun guru, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap suasana kelas. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan mendengarkan pendapat semua pihak, saya dapat menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih fokus pada penguatan perilaku positif daripada hanya mengoreksi kesalahan. Ini bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga tentang membangun rasa saling menghargai dan kerjasama di antara siswa. Dengan cara ini, saya percaya bahwa budaya positif dapat terwujud secara berkelanjutan di kelas dan sekolah. Pengalaman menarik yang dialami adalah ketika untuk pertama kalinya mempraktikkan segitiga restitusi pada penanganan masalah perilaku siswa di sekolah. Pengalaman tersebut menjadi sesuatu hal yang baru dan sangat positif, walaupun dalam praktiknya masih sedikit kaku terpaku pada pola-pola pertanyaan tiap fase yang dicontohkan di modul. Praktik ini akan saya lanjutkan karena sangat membantu dalam membangun kesadaran positif murid terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut adalah bahagia dan terinspirasi. Budaya positif melalui restitusi sebagai contohnya tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik antar siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan produktif. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga dan memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan karakter kami. Salah satu hal yang sudah baik adalah kemauan untuk berubah ke arah penerapan budaya positif, atau secara khusus disiplin positif. Adapun yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam penerapan konsep-konsep dan nilai budaya positif. Sosialisasi dan evaluasi atau refleksi menjadi kunci utama dalam upaya konsistensi tersebut. Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam interaksi dengan murid. Pada saat itu, saya kaku, kurang terbuka dan merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba beralih ke posisi manajer. Saya merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi karena saya lebih menghargai pendapat murid dan menciptakan suasana yang lebih positif. Praktik restitusi yang pernah dilakukan sebelumnya hanya pada salah satu tahapan, bukan rangkaian menyeluruh dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pernah dilakukan adalah menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah. Praktik yang dilakukan biasanya ngobrol langsung atau berupa teguran langsung di tempat. Pertama, keterampilan komunikasi yang efektif sangat krusial. Kedua, pengembangan empati dan toleransi pada murid. Dan yang ketiga, pentingnya umpan balik yang konstruktif dalam proses belajar. Demikian video yang dapat saya sajikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.